sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rawat tubuhmu sekarang. Nikmati hidup berkualitas di masa depan. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, berapa lama saya akan hidup di dunia ini? Jika hidup ini panjang, tentu banyak hal yang ingin Anda capai dan wujudkan. Namun, pertanyaannya adalah, ketika diberi hidup umur panjang, sudahkah Anda berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan? Apakah Anda sudah merencanakan kesehatan untuk menikmati hidup berkualitas di masa depan? Ingat, umur panjang tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak dapat menikmati hari-hari dengan kualitas yang baik. Jangan berpikir kapan, tapi mulai sekarang. Dari saya, Andri Wongso. Salam sehat, Go Healthy. Luar biasa. Apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Terima kasih juga kepada Bapak Andri Wongso yang sudah memberikan motivasi buat kita semua ya. Ini motivasi yang sangat-sangat bisa dijadikan investasi, terutama dalam hal kesehatan. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 2000 episode. Sebuah bukti nyata ini, komitmen Gogomo dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan bagi masyarakat atau bagi pemirsanya. Dan hari ini pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber termasuk juga 2 orang praktisi kesehatan yang akan berbagi wawasan yang sangat berharga. Langsung saja kita sapa, ada Ibu R.A. Monika atau yang lebih akrab disapa Ibu Monika. Apa kabar Ibu Monika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan juga sudah hadir 2 orang praktisi kesehatan bersama kita. Ada Mas Boyke dan juga Mbak Pretisia. Apa kabar? Kabar baik. Dan juga pemirsa jangan lupa salam sehat dan bahagia ya. Ibu Monika saat ini kesibukannya apa saja? Kesibukannya karena usia sudah 65 ya. 65 tahun ya Ibu. Saya lebih banyak menikmati kehidupan dengan keluarga. Senang sekali mendengarnya Iya. Ibu ya. Berhubungan juga sama video tadi. Betul. Kira-kira relate nggak sama kehidupan Ibu? Atau Ibu Monika punya pendapat tersendiri melihat video tersebut? Hidup sehat itu harus. Orang mati itu pasti, tapi orang hidup sehat itu harus sekali. Selalu bahagia. Kita akan membahas seputar kesehatan dan mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber kita Ibu Monika. Tapi sebelum itu, kita simak dulu video profil beliau berikut ini. Monika. Sudah beberapa tahun terakhir ini, ia mencoba untuk bisa berdamai dengan diabetes. Namun, rasanya masih saja sulit, sebab kadar gula darahnya masih kerap tinggi. Bahkan, hasil pemeriksaan 4 bulan lalu, kadar gula darahnya menyentuh angka 500. Saya terkena diabetes tipe 2. Yang terasa sekali itu neuropati. Yang membuat tangan saya sakit, kaki saya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Panas sekali dan kalau malam tuh tidur susah. Terus nafas saya juga agak terganggu, badan saya suka lemas. Mungkin salah satu masalah diabetesnya masih belum terkendali adalah pola makan. Ia merasa ini menjadi bagian yang paling sulit. Dulu saya suka makannya juga nggak teratur, terus tidurnya juga nggak jelas ya karena kontraktor, apalagi kalau mau tender, kalau mau apa ya itu kan sangat benar-benar melelahkan. Sementara, risiko terjadinya komplikasi bisa datang kapan saja. Meski begitu, Monika masih memiliki keinginan untuk bisa kembali sehat. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Monika ini memiliki riwayat diabetes berarti ya Betul. Bu ya. Boleh tahu yang tertinggi berapa yang Ibu pernah? 500. 500. Ya. Lalu Ibu Monika, dalam keseharian Ibu, dalam beraktivitas, apa yang paling mengganggu dengan nilai kadar gula yang tinggi itu? Terkadang lemas ya. Lemas? Lemas, haus.
Iya. cepat lapar, Iya. sulit tidur, ya sulit Gelisah tidur. gitu, Bu? Ya gelisah. Tadi- sebentar bangun. Aditya dengar pemirsa, ada salah satu obat yang diberikan dokter yang itu untuk menahan atau pereda nyeri ya Ibu ya? Gabapentin. Gabapentin. Ada nyeri di Ya. mana Ibu? Neuropati di kaki, di tangan, ujung-ujung tangan. Iya. Kadang-kadang kalau malam itu sakit sekali, panas. Sakit, panas, Iya. tusuk-tusuk. Seperti ditusuk jarum ya. Jadi saya dinyatakan neuropati dulu, baru dia ketahuan kalau saya ada diabetes. Dengan semua riwayat yang barusan Ibu sampaikan ke kita di sini, pasti Ibu punya kekhawatiran tersendiri Betul. terhadap kesehatan Ibu. Apa Ibu yang Ibu paling khawatirkan? Kalau saya nyakwa terjadi komplikasi ya, ginjal, cuci darah, Cuci darah. jantung, Jantung. Lalu stroke, Nah, itu yang saya takut. Sekarang Aditya ada informasi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Ini ada artikel dari medcom.id yang perlu kita bahas nih pemirsa. Kita lihat bersama ya. Mengenali dermopati diabetik atau kelainan kulit pada penderita diabetes. Untuk itu kita tanyakan sama praktisi kesehatan kita. Silakan Mbak Preti. Jadi dermopati diabetik adalah sekelompok kelainan kulit yang terjadi pada pasien diabetes. Dermo artinya kulit, pati artinya gangguan atau kelainan, lalu diabetik berarti akibat diabetes. Nah, biasanya kelainan kulit ini sering ditemukan pada pasien diabetes. Sebagai seorang pengidap diabetes, sebenarnya ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Monika. Ibu Monika juga mengalami kelainan kulit kah? Atau ada yang dirasa berbeda mungkin dibandingkan dulu-dulunya? Ada di kulit kaki. Di kulit kaki. Ya. Bu, punten Bu, boleh gak Bu kita lihat Bu? Biar bisa jadi pembelajaran nih untuk begitu, pemirsa begitu. di rumah Baik, ya. Baik. Nah, kita sama-sama lihat ya pada kulitnya Ibu Monika ini terdapat bercak-bercak berwarna coklat, kehitaman dan warna kulit yang tidak merata. Ini seringkali dikiranya akibat penuaan, padahal Betul. tidak. Ini sering ditemukan pada pasien diabetes. Di sana ada bercak-bercak berwarna kecoklatan. Ini khas sekali terjadi pada area kaki maupun area tungkai bawah, terutama di atas tulang kering ya pemirsa ya. Jangan mengira ini karena penuaan saja. Jangan stop sampai di sana. Karena ternyata ini merupakan salah satu tanda atau kelainan kulit yang sering terjadi pada pasien diabetes. Bentuknya bulat-bulat, coklat, kehitaman, merah, dan biasanya juga disertai dengan kulit yang kering. Nah, ini terjadi karena ada dua hal yang utama. Yang pertama, kerusakan pembuluh darah. Lalu yang kedua, karena proses peradangan kronis yang terjadi pada pasien diabetes. Jadi kalau misal pemirsa di rumah yang mengalami diabetes dan mengalami hal tersebut, sebenarnya ini merupakan tanda untuk Anda bahwa kerusakan pembuluh darah sedang berlangsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tidak diatasi, nantinya kulit kering ini akan berakibat rusaknya barrier atau permukaan kulit yang mengakibatkan kuman atau bakteri mudah masuk. Permasalahannya kadar gula darah yang tinggi dan bakteri atau kuman ini teman baik pemirsa. Lama-kelamaan kalau tidak ditangani terjadi infeksi. Kalau tidak dirawat dengan benar, lama-lama berujung amputasi. Oleh sebab itu kulit ya ini merupakan organ yang penting juga untuk tubuh kita. Kulit adalah organ terluas di seluruh tubuh kita. Harus dirawat, harus dijaga. Salah satu cara jaganya, kita harus punya gula darah yang baik. Dan untuk pasien diabetes, harus menjaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah agar organ terluas kita, yaitu si kulit ini dapat terjaga dengan baik. Kita sama-sama lihat hasil pemeriksaan dari Ibu Monika ya tadi sebelum melakukan pengambilan gambar. Saya apresiasi gula darahnya sudah di 166 Bu. Saya apresiasi Ibu sudah konsumsi obat-obatan secara rutin ya. Sehingga kita bisa sama-sama lihat kadar gula darahnya sudah mencapai 166. Bu, kasih challenge Bu. Kalau bisa di bawah 140. Itu satu ya. Kita sama-sama lihat lagi hasil pemeriksaan berikutnya. Nah ini Bu yang mengkhawatirkan tensinya yang atas 179. Kalau saya bulatkan jadi 180 ya Bu. Betul. Tapi yang bawahnya 133. Nah ini mungkin banyak juga pemirsa yang belum paham ya. Tekanan darah ini merupakan salah satu pemeriksaan tanda-tanda vital. Namanya aja udah tanda-tanda vital. Jadi dia merupakan indikator dasar fungsi tubuh untuk menilai kondisi kesehatan seseorang. Tensi, laju napas, detak jantung, suhu, saturasi oksigen, dan tingkat kesadaran. Dari 6 itu, Ibu terganggu Bu salah satunya. Tekanan darahnya terlalu tinggi. Dalam arti tanda-tanda vitalnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
tensinya harus bisa dikendalikan, Bu. Ya. Kalau tidak, kerusakan pembuluh darah terus-menerus akan terjadi. Ibu Monica ini yang terjadi adalah kekentalan darah. Betul. Oleh karena kolesterolnya, Betul. oleh karena gulanya, Betul. oleh karena asam uratnya, Betul. ditambah dengan tadi kekakuan pembuluh darah Betul. dengan tensi yang mencapai 180. Nah, ini semua tentu harus diupayakan, ya. Diupayakannya dengan apa? Diupayakannya dengan tadi pola hidup sehat, check up dengan teratur, dan satu lagi, ya, saya harus tambahkan di sini bahwa ada yang namanya teknologi yang memang diciptakan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Jadi yang namanya teknologi laser ini, pemirsa, dia menggabungkan teknologi barat dengan teknologi timur. Titik-titik akupunturnya itu dia akan menyehatkan, ya, selaput jantung atau perikardium, dan juga jantungnya itu sendiri, dan juga titik akupuntur yang LU itu dari lungs, ya, paru-parunya, ya. Kemudian juga yang sinar lasernya, teknologi yang berasal dari barat, dia akan mengaktifkan mitokondria. Mitokondria itu apa? Mitokondria adalah pusat energi yang terdapat di dalam inti sel. Artinya apa? Dia akan mengubah yang namanya, ketika diaktifkan, namanya gula darah, yang namanya kolesterol, yang namanya asam urat trigliserid menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya energi bertambah, tetapi kadar tadi gula darah, kolesterol, kemudian trigliserid dan asam urat akan menurun. Nah, disinilah, ya, fungsi daripada mitokondria, mengapa teknologi laser bisa membantu mengatasi pengentalan darah oleh karena tadi, baik oleh karena gula, oleh karena hipertensi, oleh karena juga kolesterol, maupun oleh karena asam urat. Digunakan pada pergelangan tangan kiri, nantinya sinar laser akan menjangkau pembuluh darah Anda dan membantu menguraikan gumpalan darah atau yang kita sebut dengan trombus. Ini, Bu, yang mau dihindari. Jangan sampai terjadi, makanya Ibu diresepkan obat pengencer darah. Karena kalau dia nyumbat, bisa kelihatan kan, Bu, darahnya ngumpul semua tuh, gak bisa sampai ke ujung, Bu. Nah, sekarang Ibu konsumsi obat pengencer darah, tambahkan dengan teknologi laser, nantinya trombus atau sumbatan ini akan terurai. Ketika dia terurai, maka aliran darah bisa berjalan dengan lancar. Regenerasi sel bisa terjadi, komplikasi bisa kita hindari. Ayo, gunakan Aki Laser secara rutin 2 kali sehari 15 hingga 60 menit untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Aki Laser? Segera hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya, pemirsa, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau di Google Play dan juga nikmati berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025 ada 3 pencapaian yang berhasil dilakukan Gogomall. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, meraih sertifikasi ISO 9001, artinya mutu dan kualitas telah memenuhi standar internasional. Lalu yang ketiga, pembukaan cafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami juga mengundang Anda semua untuk segera kunjungi cafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ibu Monica, yang namanya diabetes, kolesterol, hipertensi, menurut Ibu Monica nih, penyebabnya apa sih? Pola makan, ya.
Pola makan. Kenapa tuh Bu sama pola makan Ibu dulu? Terlalu makan manis. Minum teh hangat. Teh hangat. Manis? Di tumbler manis. Bisa Manis. berapa botol atau Bisa berapa tabung? 4. Kadang-kadang kalau pergi, kalau kemana, kalau di rumah. Karena sudah terbiasa. Terbiasa minumnya teh manis. Tapi apa selain manis-manisan? Roti. Roti sama Oke, juga. terus? Roti, karbo ya. Karbo. Gorengan? Gorengan suka. Nah. Jadi pemirsa, sebenarnya kita bukan mau menghakimi ya Ibu Monica, tapi biar pemirsa bisa belajar ya bahwa you are what you eat. Apa yang kamu makan itulah yang akan terjadi pada dirimu. Ya, bahwa terjadinya diabetes, kolesterol, hipertensi, ya kemudian asam urat itu sebenarnya juga yang sangat menentukan adalah pola makan kita. Di samping tentu saja ya pola stres juga ya. Kemudian juga kemalasan kita untuk berolahraga, kemudian juga kekurangan tidur itu semua. Jadi kita harus bisa mengatur ya pola makan kita sedemikian rupa. Tahu nggak apa yang kurang dari Ibu? Tambahkan teknologi. Hidup kita ini pemirsa, kita dikelilingi oleh teknologi. Apalagi ada teknologi kesehatan yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa semakin menua ya, Monica saya, darah kita tuh semakin kental, pembuluh darah kita semakin kaku. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini sebelum terjadinya penyakit. Itu merupakan pencegahan. Tapi yang kita sudah kena penyakit juga seperti Ibu, ya bisa kita gunakan juga untuk mengembalikan si darah kental ini menjadi darah yang sehat kembali. Oke, itu kan tadi baru dari pola makan nih Bu. Kalau tidur sering kurang dulunya? Hampir setiap malam. Setiap malam. Tidurnya tuh malam jam 1, jam 2. Bangunnya jam? Jam 3, bangunnya sholat subuh nggak tidur lagi. Tidurnya kurangnya Bu ya? Kurang. Kalau dari sisi olahraganya dulu rajin nggak Bu? Kurang ya. Kurang ya. Ada stresnya nggak Bu? Pasti ada ya. Oh ya kadang-kadang dong namanya ibu rumah hidup tangga ya, Bu, ya. Betul. Namanya hidup. Nah, teknologi laser yang sudah dikatakan oleh Mas Boyke ini bisa mendukung berbagai aspek dari makannya dibantu untuk dibakar, tidurnya juga nanti diperbaiki, stresnya juga dibantu, dari sisi olahraga juga bisa dibantu dengan teknologi NMES. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi nih Bu zaman sekarang. Kita dukung pola hidup sehat kita dengan bantuan teknologi. Terima kasih informasinya Mbak Preti dan juga Mas Boyke. Jadi Ibu Monica sudah dapat nih ya, dapat sekali. Salah satu solusi tambahan yang akan segera Ibu rasakan manfaatnya, yaitu dengan rutin menggunakan teknologi laser, termasuk juga teknologi tambahannya yang menjadi satu kesatuan, yaitu teknologi NMES atau teknologi intranasal. Ada juga info yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Tahukah Anda pemirsa bahwa napas terengah-engah merupakan tanda awal penyakit jantung? Nah, menurut Mas Boyke bagaimana? Ya, American Heart Association yaitu kan sudah ada 4 kelas sebenarnya ya, bahwa kita tuh harus aware, harus memperhatikan apakah napas kita terengah-engah. Nah, kelas 1 ya biasanya kita ukurannya adalah dengan naik tangga, naik turun tangga ya. Kelas 1 itu artinya dia itu sehat, tidak napasnya tidak terengah-engah. Ketika dia naik tangga ya, kemudian juga dia istirahat biasa-biasa aja. Jadi tidak ada pembatasan fisik. Nah, tapi kalau sudah masuk kelas 2 itu ada pembatasan fisik ringan ya. Biasanya dia napasnya kalau dia naik tangga, turun tangga itu sedikit terengah-engah ya, tetapi pada istirahat dia hilang. Nah, kemudian kelas yang ketiga yaitu yang kelas yang sedang. Nah, kalau kelas sedang itu dia naik tangga juga terengah-engah ya, artinya berdebar-debar, ada palpitasi tengah-engah, kemudian kelelahan juga, dan kalau istirahat juga sama. Dia juga masih juga terengah-engah dan juga kadang-kadang berdebar-debarnya tetap tidak hilang. Tetapi kalau yang berat yaitu kelas 4 itu yang namanya sudah dia tidur saja
tidak naik tangga, dia sudah kelelahan, dia sudah berdebar-debar, kemudian dia juga sudah yang namanya terengah-engah. Jadi kita harus bisa mendeteksinya, ya pemirsa. Jadi jangan menunggu dulu sampai jantung itu mengalami kelainan yang berat. Ketika, loh kok saya baru naik tangga segini aja udah terengah-engah. Oh jangan-jangan saya kelas 1 nih. Berarti harus konsultasi ke dokter untuk dilakukan check up. Juga agak terengah-engah ini. Sekarang duduk juga terengah-engah. Iya. Berarti sudah kelas 4 kalau sampai duduk aja terengah-engah ya. Ada baiknya diperiksakan lebih lanjut ke Ya. dokter. Terima Untuk kasih. menentukan nih nanti kelas 1, kelas 2, Alhamdulillah. kelas 3, kelas 4 ya Ya. nanti juga akan Ya. dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dan pengobatannya juga akan lebih intensif sehingga ya ibu ini di usia tua ini bisa menjalani hidup ini dengan Betul, santai. Dan itu. satu hal Betul, ya, betul. kita bisa tambahkan teknologi. Di samping kita mengkonsumsi obat-obat dokter, Betul. kita tambahkan teknologi laser karena memang teknologi laser itu juga sudah terbukti bisa mengatasi kekentalan darah, Betul. kekakuan pembuluh darah sehingga kondisi darah kita kualitasnya menjadi baik. Dari sisi makanan Betul. bisa dibantu untuk pembakarannya. Dari sisi tidur kita bantu optimalkan siklus sirkadian. Digunakan pada pagi hari nantinya tubuh akan menghasilkan hormon serotonin sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi. Betul. Ngebantu dari sisi stres emosional. Lalu pada sisi yang lain ketika Anda gunakan pada malam hari nantinya tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin yang akan membuat tidur Anda menjadi lebih lelap dan lebih nyenyak. Tidur itu memegang peranan penting dalam kesehatan tubuh Anda pemirsa. Dengan tidur yang cukup ya Bu ya, tensi menjadi terkendali, gula darah jadi stabil, kolesterol pun bisa lebih terkendali, komplikasi bisa terhindari. Betul. Nah, di sisi lain cukup digunakan kan 2 kali sehari nih Bu. Betul. Pada saat waktu tidak digunakan, Betul. ajak suaminya pakai, ajak Betul. anaknya pakai. Walaupun Betul. nggak punya keluhan kesehatan, tetap sebagai bentuk pencegahan. Betul. Jadi kalau misalnya tadi Ibu bertanya, gimana kalau suami saya pakai? Keluhannya berbeda, bisa nggak? Bisa jawabannya. Kita yang tidak memiliki keluhan juga perlu menggunakan teknologi laser. Kenapa? Betul. Karena gaya hidup zaman sekarang kan beda ya Bu ya Betul. sama dulu ya. Belum lagi ada banyak hal yang sebenarnya mengganggu kesehatan tubuh Betul. kita yang tanpa kita sadari. Betul. Mikroplastik, radikal bebas, polusi udara, itu Betul. diam-diam merusak pembuluh darah Anda pemirsa. Betul. Jadi siapapun, ayo dari sekarang gunakan teknologi laser sebagai bentuk pencegahan, Betul. sebagai bentuk pendamping pengobatan maupun dalam proses pemulihan. Terima kasih penjelasannya Mas Boyke juga Mbak Preti. Nah pemirsa, saya mau kasih lihat ke Ibu Monika. Ini ada cerita masyarakat ya Ibu, yang punya keluhan sama kurang lebih seperti Ibu. Tapi bedanya kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan yang namanya teknologi laser. Kita simak bersama Ibu. Gula, waktu itu 2011 kurang lebih gula darah saya 290. Pusing terus lemes. Lalu kalau malam selalu ingin buang air kecil dan juga cepat lapar. Setelah menggunakan teknologi laser yang saya rasakan ya berkurang lah, turun itu. Turun dari gula juga, ada gula turun, lalu tensi juga turun, terus kita juga yang saya rasakan begitu malam hari terutama nyenyak lah itu saja, nyenyak lah. Gampang tidur dan paginya juga alhamdulillah fresh gitu. Gula darah sekarang kemarin saya cek 122 lah malam itu. Nah kalau tensinya itu ya 130-an. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih Ibu ya sudah Sama-sama. berbagi Saya yang terima kasih. ceritanya. Semoga solusinya bisa segera Ibu dapatkan dan Ibu rasakan Amin, manfaatnya. amin. Terima kasih, saya yang terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Terima kasih. Boyke Sama-sama. sudah memberikan penjelasan Mbak Pretisia yang begitu panjang tapi juga bermanfaat bagi Ibu Monika yang merasa sudah mendapatkan solusi seputar kesehatannya. Ayo, bagaimana cara mendapatkan IQ Laser? Segera hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Pemirsa, di awal tahun 2025 ada 3 pencapaian yang berhasil dilakukan Gogomall. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua,
meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitas telah memenuhi standar internasional. Lalu yang ketiga, pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang, pemirsa. Dan Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, juga tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Pemirsa, kami mengundang Anda semua untuk segera kunjungi kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo, segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV